Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar persiapan UAS Matematika kelas 10 umum ya, yang bukan IPA atau IPS, jadi masih umum. Oke, saya share screen untuk lihat materinya apa aja. Oke, yang pertama adalah materi trigonometri, yang kedua SPLDV, sistem sama linear dua variabel, SPLDV, sistem sama linear tiga variabel, SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, dan yang terakhir statistika data tunggal. Oke, langsung ke slide yang pertama. Kisi-kisinya adalah seperti itu. Perbandingan trigonometri. Diketahui suatu permasalahan kontekstual peserta didik dapat menyelesaikannya menggunakan konsep perbandingan trigonometri sin kosan kosekan sekan kotangen. Oke, di sini ada permasalahan kontekstual, itu berarti artinya soal cerita, ya, soal aplikasi kehidupan sehari-hari. Bentuknya soal cerita. Oke, nah salah satu contohnya seperti ini. Kalau menggunakan konsep perbandingan trigonometri yang sin kostan, masih ingat ya, sin itu adalah demi ya, depan per miring, ya. Kos itu adalah samping per miring, tan itu adalah dosa ya, depan per samping. Kalau kosekan itu kebalikannya sin, yaitu middle. Sekan kebalikannya kos, yaitu misa. Kotan kebalikannya tan, berarti sade gitu. Oke, soalnya seperti ini biasanya. Panjang bayangan sebuah menara adalah 12 meter. Oke, ini menara, ini. Ya, yang tegak ini menara. Bayangannya berarti yang bawah ini ya, itu adalah 12 meter. Jika sudut elevasi matahari pada saat itu adalah 60 derajat, sudut elevasi itu adalah sudut saat mata kita melihat ke arah atas. Ya, berarti ini ya. Ini misalkan mata di sini berarti melihat ke arah atas, berarti ini sudutnya namanya sudut elevasi. Kalau satunya yang sudut yang melihat ke arah bawah itu namanya sudut depresi. Itu kalau diketahui nanti sudut depresi itu berarti sudut yang di atas ini gitu. Oke, di soal ini diketahui sudut elevasinya adalah 60 derajat, berarti ini 60. Pertanyaannya adalah tinggi menara, yang ditanyakan adalah ini T. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan prinsip atau konsep perbandingan trigonometri. Perhatikan apa yang ditanya dan apa yang diketahui di sini. Sisi mana yang ditanya, sisi mana yang diketahui. Ini sudutnya di sini. Berarti yang di depannya, sisi di depannya sudut itu adalah dinamakan sisi depan. Gitu ya. Yang sisi yang miring ini, yang di depannya sudut siku-siku ya jelas ini namanya sisi miring. Yang di sini berarti namanya adalah sisi samping. Nah, yang ditanyakan adalah depan, ya, yang ditanyakan tingginya ini kan sisi depan, yang diketahui adalah sisi samping, udah diketahui 12. Berarti kita pakai perbandingan yang menggunakan depan dan samping, yaitu adalah tan, ya kan? Ada depan dan samping. Kalau misalkan di soal lain nanti diketahui depan dan miring, berarti pakai sin, gitu ya. Kalau diketahui samping dan miring, berarti pakai cos, gitu. Oke, di soal ini berarti kita pakai tan. Karena ditanyakannya depan, diketahui samping. Berarti ya kita tuliskan aja. Tan sudutnya yaitu 60 derajat. Itu sama dengan dosa ya. Hubungannya ya tan, dosa. Tan 60 derajat, nah ini harus sudah hafal ya. Tabel nilai trigonometri sudut istimewa ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau tan itu berarti 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, tidak terdefinisi. Itu ya. Tan 60 itu adalah akar 3. Depannya yang ditanya yaitu T. Sampingnya adalah 12. Ya udah tinggal kali silang aja. Berarti T-nya adalah 12-nya kali silang ke kiri yaitu 12 akar 3. Udah, gitu. Bisa ya, tergantung yang ditanyakan apa, yang diketahui apa.
Ya, di sini yang ditanyakan adalah sisi depan, yang ditanyakan sisi depan, yang diketahui sisi samping. Berarti pakai perbandingan yang menggunakan depan samping, yaitu tan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oh, itu nanti soal model gini ada sebanyak total 5 nomor ya, yaitu pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Intinya ya pakai salah satu dari tiga ini aja, karena yang utama kan tiga ini ya, sin, kostan gitu ya. Oke. Oh ya lupa, kalau misalkan untuk mencari satu sisi dari segitiga siku-siku yang belum diketahui bisa pakai Pitagoras ya. Nah, misalkan ini segitiga siku-siku diketahui ini miringnya 5, di sini 4, berarti untuk mencari di sini bisa pakai Pitagoras ya. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat yaitu 3 kuadrat. Atau secara umum sisi miring kuadrat misalkan ini miringnya adalah C, sisi siku-sikunya adalah A dan B ya. Berarti C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Atau C adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kalau ditanyakan bukan sisi miring, tapi salah satu sisi siku-sikunya, ya dikurangi berarti. Berarti A kuadrat itu adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau artinya A itu adalah akar dari C kuadrat min B kuadrat. Kalau nyari B juga gitu, berarti C dikurangi A gitu ya. Next, yang kedua yaitu SPLDV, pilihan ganda. Diketahui suatu SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, peserta dapat menentukan nilai dari salah satu variabelnya. Nah, ini biasanya juga disajikan dalam bentuk soal cerita. Seperti ini contohnya. Harga 3 botas dan 2 dompet adalah 100.000. Misalkan aja harga satu tasnya itu X, harga satu dompetnya itu Y, berarti dari kalimat pertama kita dapat 3X ditambah 2 dompet 2Y sama dengan 100.000. Nah, terus dari kalimat berikutnya, harga satu tas dan 3 dompet berarti 1X boleh ditulis X doang ya, ditambah 3 dompet berarti 3Y sama dengan 62.500. Jika gratis membeli tas dan dompet masing-masing satu, maka ia harus membayar. Berarti yang ditanyakan adalah satu tas ditambah satu dompet. Nah, ini yang ditanyakan. X tambah Y. Oke, kita eliminasi substitusi. Ya. Yang bawah tak kalikan dengan 3. Yang atas tetap. Ya, berarti yang atas tetap 3X tambah 2Y sama dengan 100.000. Yang bawah tak kalikan 3 berarti 3X ditambah 9Y sama dengan, berapa itu? 5 nyimpen 1, 7, 6, 6 kali 3, 18. Oke, kita kurangkan berarti min 7Y. Yang di sana adalah min 87500. Benar ya, 5 nyimpen 1, 7, 18. Oke. Berarti Y-nya adalah 87500 minus 87500 per minus 7. Minnya kan dicoret. Bagi 7 berarti Y-nya adalah berapa ini? 1, 17 bagi 7, 2, 14, 35 bagi 7, 5. Hmm. Y-nya adalah 12.500. Masukkan ke salah satunya, disubstitusi ke salah satunya biar dapat X. Berarti X ditambah 3 kali 12.500 itu sama dengan 62.500. Berarti X ditambah berapa ini? 500 satu 7, 1 kali 3, 3, 7, 500. Benar ya? Sama dengan 62.500. Berarti X-nya adalah 62.500 dikurangi 37.500. Berarti X-nya adalah 25.000. Ya.
Oke, jadi harga satu tas yaitu 1X ditambah satu dompet berarti 25.000 ditambah 12.500 berarti 37.500. Tuh. Bisa ya eliminasi substitusi itu sudah ada sejak SMP kelas 8 kalau nggak salah. Dan juga Pitagoras ini tadi sudah ada di kelas 8 ya. Hati-hati kebolak-balik. Oke, next. Jenis penyelesaian SPLV. Ini SPLTV ya. Oke, SPLTV ini harusnya SPLTV. Tiga variabel. Diketahui suatu SPLTV, peserta dapat menentukan beberapa nilai konstanta suatu persamaan dari sistem persamaan linear tiga variabel yang memiliki banyak penyelesaian. Oke, SPLTV yang punya banyak penyelesaian itu artinya persamaan yang satu adalah kelipatan persamaan yang lain. Contoh X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 6 misalkan. Terus ada persamaan lagi yaitu 2X tambah 4Y tambah 10Z sama dengan 12. Satu lagi misal 3X tambah 6Y tambah 15Z sama dengan 18. Nah, sistem persamaan ini, tiga variabel, kalau kita lihat persamaan pertama dengan yang kedua ini adalah kelipatan duanya, ya kan? Ya, ini adalah dua kalinya, gitu ya. Ini tak kalikan dua kali dua kali dua kali dua, gitu ya. Sedangkan untuk yang pertama dengan yang ketiga itu adalah kelipatan tiganya. Nah, kalau di SPLTV ini ternyata kedua persamaan yang lain itu merupakan kelipatan dari salah satu persamaan, maka SPLTV ini punya banyak penyelesaian. Nah, sekarang kalau dibalik, bagaimana cara menentukan konstanta kalau solusinya ada banyak penyelesaian? Ya udah tinggal nyari kelipatannya aja, kelipatan berapa? Contoh, 2X ditambah 5Y ditambah 7Z sama dengan 4. Di sini misalkan 4X ditambah titik-titik Y ditambah titik-titik Z sama dengan 8 yang di sini misalkan titik-titik X ditambah 15Y ditambah titik-titik Z sama dengan misalkan berapa 12. Nah, tentukan titik-titiknya kalau punya banyak penyelesaian. Kita tinggal ngecek aja perkaliannya ini ke sini, itu kelipatan berapa atau berapa kalinya. 2 ke 4 berarti dikali 2, benar ya? Ini kan juga dikali 2 yang 4 ke 8. Berarti yang di sini 7 kali 2 yaitu 14. Yang di sini 5 kali 2, 10. Gitu. Ya, tinggal ngalihkan aja. Terus untuk mencari titik-titik di persamaan ketiga, ya udah cari hubungan antara persamaan satu dengan persamaan 3. Ini ya, 5 menjadi 15 itu berarti dikali 3. Berarti 2 dikali 3 adalah 6x. 7 dikali 3 adalah 21. Benar ya? Terus 4 kali 3 adalah 12. Ya sudah, jadi ketemu sudah. Kayak gitu, ciri-ciri sistem persamaan baik dua variabel maupun tiga variabel yang punya banyak penyelesaian. Yaitu salah satu persamaan itu adalah kelipatan dari persamaan yang lain ya kali berapa gitu. Nah, gampang. Oke, next. Diketahui suatu permasalahan kontekstual. Oke, soal cerita, peserta dapat menyelesaikannya menggunakan konsep SPLTV. Ya, ini dieliminasi sepasang-sepasang ya. Kita harus mengubah model soalnya, memodelkan dulu. Membeli 3 bungkus kecap manis, 1 kecap asin, dan 2 kecap ikan. Kecap manis anggaplah X, kecap asin anggaplah Y, kecap ikan anggaplah Z. Berarti susut.
3 kecap manis berarti 3x. Itu ya. 1 kecap asin berarti ditambah 1Y. Dan 2 kecap ikan berarti 2Z. Dan membayar 20.000 sama dengan 20.000. Itu untuk semua kalimatnya. Santi membeli 1 kecap manis berarti 1x. 2 kecap asin berarti 2Y. 1 kecap ikan berarti 1Z. Bayarnya 12.500. Terus kalimat yang ketiga, Dina membeli 2 kecap manis berarti 2x. 1 kecap asin 1Y. Dan 2 kecap ikan 2Z. Bayarnya 16.000. Nah, udah tinggal dieliminasi sepasang-sepasang. Misalkan 1 sama 2 dulu nih. Ya, misalkan 1 sama 2 dulu. Yang kuhilangkan atau kueliminasi adalah Z-nya. Berarti yang bawah ini harus tak kalikan 2 gitu ya. Biar Z-nya nanti hilang. Berarti jadinya adalah yang atas tetap. Berarti 3x tambah Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Terus yang bawah tak kalikan 2 berarti jadi 2x tambah 4y tambah 2z sama dengan 25.000. Nah, ini kita kurangkan biar z-nya hilang. Berarti 3x dikurangi 2x, x, y dikurangi 4y min 3y, 20 dikurangi 25 min 5.000. Oke. Terus yang pasangan kedua ini juga diselesaikan juga. Caranya sama. Kalau tadi kita hilangkan z-nya, berarti ini kita hilangkan z-nya. Caranya tetap ya, yang persamaan kedua yang warna hijau tak kalikan 2 biar z-nya sama koefisien 2-nya dengan si biru ya. Berarti jadinya 2x tambah 4y ini ya tak kalikan 2 ditambah 2z sama dengan ini kali 2 25.000. Yang bawah tetap 2x tambah y tambah 2z sama dengan 16.000. Berarti kalau kita kurangkan 2z kurangi 2z habis, 4y dikurangi y, 3y, 2y, 2x min 2x habis. 25 dikurangi 16 itu 9.000 ya. Berarti y-nya adalah 9.000 bagi 3, yaitu 3.000. Oke, yang ditanyakan tadi apa? Membeli kecap asin, berarti 1x kecap asin, yaitu 1y. Kecap ikan adalah z. Oke, yang belum ketemu adalah x dan z-nya. Oke, berarti ini y-nya saya substitusi di sini ya. Berarti x min 3 kali 3.000 sama dengan min 5.000. Berarti min 9.000. Berarti x min 9.000 sama dengan min 5.000. Berarti x-nya adalah min 5.000 tambah 9.000 adalah 4.000. Oke, itu ketemu SPLTV solusinya. Lalu berikutnya, nah, SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear ini agak susah. Tapi karena soalnya pilihan ganda, jadi kita bisa menentukannya dengan mudah sebenarnya. Oke, kita tulis dulu sistem yang diketahuinya yaitu x plus y lebih dari sama dengan 4. Ini ya yang pertama. Yang kedua adalah x min y lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga adalah x lebih dari 0. Yang terakhir y lebih dari sama dengan 0. Kalau di matematika, x lebih dari 0 itu artinya adalah y tidak negatif, x-nya tidak negatif atau positif gitu ya. Kalau x-nya positif itu aja lah. Positif dan 0 juga bisa. Oke, ini adalah sistemnya. Sekarang coba kita langsung cek aja. Nah, ngeceknya gimana? Pilih ya, pilih satu titik di arsiran, substitusi ke gambar, salah, substitusi ke setiap pertidaksamaannya. Ya, langkah pertama, langkah kedua adalah substitusi ke semua
pertidaksamaan. Jadi misalkan di sini saya pilih titik yang udah jelas di dalamnya apa ini namanya kurva, di dalamnya yang diarsir ini adalah misalkan koordinat 1,0 di sini ya. Misalkan di sini ada 2,0, di sini 3,0 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pilih titiknya. Misalkan pilih di sini 2,0. Ya udah tinggal masukkan aja. 2,0 masukkan ke X plus Y, artinya X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 0. Apakah akan menjadi benar atau salah pertidaksamaannya? Ini X plus Y lebih dari 4, benar atau salah? 2 tambah 0 lebih dari 4, salah ya. Nah, kalau dimasukin ke salah satunya salah, berarti ini bukan jawabannya. Ya, yang jawabannya adalah saat kita memilih titik di dalam arsiran, lalu kita ujikan ke semuanya, itu bernilai benar. Gitu. Oke, lanjut. Yang ini, misalkan saya pilih titik yang di atas di sini, yaitu koordinat 01 atau 02 atau 03 gitu ya. Oke, coba sekarang kita masukkan ke sini, kedua persamaan awal ini. Nah, itu di sini saya milih titik misalkan 0,1. Misalkan nih ya, misalkan 0,1. Berarti oh, udah masukkan ke sini ya. X tambah 1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Apakah lebih dari 4? Enggak. Lalu ya udah kalau enggak termasuk ya berarti ya silang aja. Nah, terus yang ketiga ini tadi titiknya sama dengan yang A ya, mengambil 2,0 atau 1,0 dia bakal salah. Nah, sekarang tinggal dua opsi ini ya. Di sini misalkan saya pilih opsi 5,0 ya, di kanan sini kan ada opsi 5,0. Berarti kita masukkan 5,0 ke dalam masing-masing goal, yaitu X plus Y sama dengan 4 dengan X min Y lebih dari 10. Lebih dari 0, sorry. Udah, masukkan ke salah satunya. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Apakah dia lebih dari 4? Oke, benar. Terus X min Y lebih dari 0, X-nya 5 dikurangi 0, apakah lebih dari 0? Oke, benar. Ya, berarti yang benar adalah opsi D, gitu. Ambil titik di dalam arsiran, masukkan ke semua soal, pertidaksamanya harus benar semua. Kalau ada salah satu yang salah, ya sudah, berarti tidak masuk jawaban yang benar. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kebalikannya. Diketahui daerah arsiran, disuruh mencari sistemnya. Oke, ini gampang. Kalau kita lihat arsirannya, oh di sini X positif ya, positif. Oke, kalau arsirannya itu berada di kuadran satu, ini kan kuadran satu ya, yaitu X positif ya positif. Itu berarti lambangnya adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0 gitu ya. Kalau dia di seperempat yang kanan atas ini digambarkan gitu. Nah, caranya enak sebenarnya. Caranya begini, kalau mau nyusun persamaan atau pertidaksamaan. Misalkan ini garisnya, persamaan garisnya ini yaitu ini misalkan titik A, ini titik B, yang diarsir yang bawahnya misalkan. Berarti untuk menyusunnya, nah ini kan sumbu X nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik 0,0. Nah, untuk menyusunnya, lihat titik yang ada di sumbu Y ini, yaitu si A. A justru pasangkan dengan X. Ya, lalu ditambah B justru pasangkan dengan Y. Oke, sama dengan
A kali B. Nah, udah di sini berarti yang pertama ada 9 dan pasangannya adalah 3. Berarti kita bisa dapat 9 pasangan dengan X. 9X ditambah 3 pasangan dengan Y. Sama dengan hasil kalinya. 9 kali 3 sama-sama positif. Berarti 27. Ya, artinya garis yang ini, yang pertama, yang melalui 93 ini garisnya adalah 9X plus 3Y sama dengan 7 atau bisa disederhanakan bagi 3. 3X tambah 1Y sama dengan 9. Nah, ini adalah garisnya itu. 3X tambah Y sama dengan 9. Nah, terus tandanya kurang dari atau lebih dari. Kalau di kuadran 1, kalau arsirannya di bawah garis, itu tandanya adalah kurang dari. Ya, kalau di atasnya garis, berarti ini nanti lebih dari. Makanya di sini di arsir adalah 9 dan 3 itu di sebelah kirinya atau di bawahnya, berarti ya kurang dari. Yaitu 3X tambah Y kurang dari 6. Sorry kok 6, 9. Kalau garisnya mulus gini tidak putus-putus berarti ada sama dengannya ya. Kalau putus-putus berarti tidak ada sama dengannya. 3X plus Y kurang dari 9. 3X plus Y kurang dari 9. Oke, ini mungkin benar, ini salah. Salah, ini salah. Oke. Terus garis yang kedua sekarang, yaitu melewati 5 dan 4. Berarti jadinya 5X ditambah 4Y, yaitu 5 kali 4, 20. Oke, sekarang tandanya arsirannya di mananya garis. Arsirannya ini ada di atasnya garis 5 dan 4 ini. Berarti kalau di atasnya itu tandanya lebih dari 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Oke, berarti 3X plus antara A dan apa ini tadi D, yang tandanya lebih dari adalah yang D. Gitu, enak kok sebenarnya caranya. Oke, diketahui suatu grafik daerah himpunan, peserta dapat menentukan titik pembatasnya. Nah, ini agak ribet karena untuk mencari titik-titik batas ini kita harus mengeliminasi dua garis yang berpotongan, gitu ya. Kecuali untuk yang berpotongan dengan sumbu-sumbu ini kan enak. Ini titik potongnya adalah 48,0 gitu ya. Kalau yang ini nggak tahu. Kalau yang ini berarti titik potongnya adalah 0,82. Salah. 0,32 maksud saya. Terus yang di sini ini ya titik merah kita harus mencarinya dulu. Caranya ya bentuk bentuk persamaan garisnya dulu kayak tadi. Di sini ada 32, pasangannya adalah 6. Berarti 32X ditambah 6Y sama dengan hasil kalinya 192 gitu. Terus bisa sederhanakan kayaknya ya. Dibagi dua ini berarti jadi 16X tambah 3Y sama dengan 96. Oke. Sekarang garis kedua yang agak melandai, yaitu di situ ada 24 dan 36. Berarti 24X tambah 36Y. Hmm, Oke. 24X tambah 36Y sama dengan hasil kalinya. Wah, gede banget. 24, 36, 4, 2, 1, 4, 4, 12, 7, 9, 1, 9 ya kalau nggak salah ya. Salah-salah. 4 kali 3, 72 ini nanti berapa? 4 nyimpen 2, 1, 9, 9. Berarti 9, 9 tambah 2, 1, nyimpen 1, 9. Oke. Oke, kita dapat 2. Nah, 2 ini kamu substitusi eliminasi sehingga nanti ketemu satu titik potong ini. Kayak gitu.
Terus bikin lagi titik yang garisnya berpotong X dengan mengarah ke 36 ini ya. Oke. Nanti tinggal ngecek aja titiknya ke fx gitu. Oke, yang ini adalah memodelkan. Kita membuat model matematika dari SPTLDV. Caranya gampang. Cari kata-kata yang menunjukkan batas. Batas itu maksimum, minimum, tidak lebih dari, sekurang-kurangnya, kayak gitu. Contohnya di sini. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter. Kita logika aja, luasnya 200 meter. Berarti kan nggak mungkin lebih dari 12. Berarti tandanya atau mentok-mentoknya maksimalnya adalah 200 meter. Jadi tandanya kurang dari. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan seluas 10 meter persegi. Oke, dan untuk rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkirnya kita dapat menampung lebih dari 12. Berarti oke, untuk parkir 10 meter dan bus 20. Berarti apa tadi mobil 10 tua nggak bisa dong. Oke, berarti 20 kali 10. Mobilnya 10 berarti 10x ditambah 20y. Ya, misalkan mobilnya itu x, base-nya itu y, berarti 10x tambah 20y kurang dari 200. Kalau sederhanakan, nolnya dihilangin berarti 1x ditambah 2y kurang dari sama dengan 20. Oke, X plus 2Y kurang dari 20. X plus 2Y kurang dari 20. Ini eh, kurang dari. Terus kalau soal model begini, itu X dan Y-nya mesti positif. X positif, ya negatif ini enggak. Berarti ini masih mungkin. X plus Y kurang dari ini salah. Ini juga keliru. Yang terakhir, eh, nah salah juga ya. Di sini, oh yang menjadi pembeda B dan E itu adalah ini yang pertama. Oke. Kalimat berikutnya yaitu tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 bus. Berarti di atasnya 12 nggak bisa ya. Berarti mobil ditambah bus itu mentok-mentok harus 12. Itu adalah opsi C. Kok C, sorry B. Agak ngantuk apa. Oke. Oke, next. Ini salah. Kok nggak klik jadinya. Oke, sekarang persamaan kuadrat. Diketahui suatu permasalahan kontekstual soal cerita, peserta dapat memodelkannya dalam bentuk fungsi kuadrat. Ini ada fungsi kuadrat udahan. Menentukan ketinggian maksimum, ini tinggi maksimum, contohnya, dan waktu tempuh. Oke. Peluru ditembakkan ke atas, tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan oleh ini. Artinya kalau T-nya nanti 1 detik, ya T-nya gantiin dengan 1. Itu adalah tinggi pelurunya. Gitu ya. Oke, tinggi maksimum itu ada rumusnya ya. Kalau misalkan bentuk persamaan kuadratnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, berarti yang namanya maksimumnya itu kan bentuknya parabola ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau sedangkan ketinggian maksimum berarti saat dia di puncak itu y-nya berapa gitu. Itu adalah tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum itu adalah y pada saat maksimum. Y pada saat maksimum atau sebenarnya adalah Y pada puncaknya. Oke, berarti kalau kita tulis persamaannya, HT adalah yang kuadrat tak taruh depan ya. Berarti min 5T kuadrat tambah 40T.
Nah, ini untuk mencari Y maksimum itu ada rumusnya, yaitu untuk mencari puncak ya. Untuk mencari puncak itu adalah XP YP. Untuk mencari X-nya itu adalah min B per 2A. Sedangkan untuk mencari Y puncaknya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Gitu. Kalau ditanyakan, berarti di sini yang sebagai A itu adalah minus 5, B-nya adalah positif 40, C-nya adalah 0. Ya, berarti Y puncaknya atau tinggi maksimumnya adalah Y-nya ya di sini ya. Y-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat 40 kuadrat. 40 kuadrat. Kita hitunglah. 40 kuadrat min 4 kali A-nya min 5. C-nya 0 per min 4 kali A min 5. Berarti 40 kuadrat 1600 ditambah bla 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 ini 0 ya. Terus yang bawah 4 kali 5 20. Kalau dicoret berarti 80. Semoga nggak salah hitung. Berarti tinggi maksimumnya adalah di 80 meter. Terus itu tinggi maksimum. Kalau ditanya waktu tempuh, ya misalkan waktu tempuh saat mencapai 80 meter, itu berarti 80-nya masukin ke sini. Ya, berarti 80 sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Ini tak geser ke ruas kiri. Berarti 5T kuadrat min 40T min 80. Berarti kalau difaktorkan 5T T 80 itu berapa ya? Eh, 16 kali 5, 16 kali 5, 25, 16, 16 kali 5, 80. Berapa ini? Hmm, 24, 24, 42. Oh, kok dibagi 5? Bentar. Oh, bisa dibagi 5 ya? Ngapain nggak tak bagi 5 tadi? Bisa diseranakan kok itu. Berarti kalau dibagi 5 dia menjadi T kuadrat min 8T min bagi 5 berarti 18. Nah, ini kan lebih enak difaktorin. Berarti T, T, kalau min 18 berarti 63. 92 kok nggak ada. 93 T kuadrat min 4AC. 72. Bisa harusnya difaktorkan, tapi pecahan sepertinya. 63, 92, 18, 1. Pakai rumus kuadrat berarti bisa nih. Berarti kalau pakai rumus kuadrat berarti berapa ya? Coba. Berarti T ding. T1, T2 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya adalah min 8 berarti 8 plus minus min 8 kuadrat 64 dikurangi 4 4 kali 18 72. Oh, enggak bisa ya. Nggak bisa.
Kok salah tuh? Kok 18? Sorry, sorry. 80 dibagi 5 itu kan satu sisa 30. 30 bagi 5 itu 16. Nah, berarti kalau difaktorin T tetap aja 82 44. Oh, ini plus ya. Sorry ya, ini plus. Nah, berarti T min 4, T min 4 sama dengan 0, berarti T-nya adalah 4. Sorry, ngantuk soalnya. Berarti pada waktu berapa dia mencapai tinggi maksimum saat waktunya atau T-nya 4 detik gitu ya. Sorry, sorry, salah itu. Oke. Oke, lanjut tabel dan diagram ini relatif gampang ya kalau tabel dan diagram ya. Biasanya diketahui tabel misalkan yang bernilai ini ada nilai, ada frekuensi. Misalkan nilai 5 frekuensinya 2, 6 ini 3, misalkan 7 ini nilainya 3 juga, misalkan 8 ini 4, 9 ini misalkan 5. Berarti ini totalnya berapa ini? 6 tambah 4, 10, tambah 7, 17. Nah, misalkan diketahuinya tabel gini, kalau mau bikin diagram, ya tinggal bikin diagram aja ya. Diagram batang misalnya berarti ini nilainya di bawah 5, 6, 7, 8, 9. Yang atas tinggal menyocokkan aja. Ini misalkan 2, ini misalkan 3, 3 lagi, 4, dan 5. Nah, untuk diagram garisnya bikinnya ya tinggal ngubungin ujung-ujung atasnya ini aja. Nah, tarik garis, seret, 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 gitu. Itu diagram garis. Yang agak susah kalau diagram lingkaran gitu ya, itu harus nyari desimalnya, desimal derajat-derajatnya. Contoh untuk yang bernilai 5 berarti 2 ya frekuensinya kan 2 per total. 2 per 17 kali derajatnya 360 derajat. Terus nanti semuanya juga gitu 3 per 17 kali 360 derajat. Dan seterusnya 4 dan 5. Nanti totalnya harus 100% ini nanti. Gitu. Sajikan data tabel dan diagram batang garis dapat menentukan median sebaran jangkauan. Gampang ya. Median itu rata-rata. Rata-rata itu jumlah perbanyak. Jadi kalau contohnya seperti tadi, misalkan nilainya 3, frekuensinya 2, berarti ya tadi kalikan aja ya. Ini 4 misalkan 3, ini 5 misalkan 6, 6 misalkan 7. Berarti untuk mencari rata-ratanya tinggal kalikan terus ditambah ya. 3 kali 2 6, ini 12, 30, 42. Wis ditambahkan semuanya berarti 72, 84, tambah 6, 99. Berarti rata-ratanya adalah 90 per total frekuensinya. Berarti berapa ini? 5, 5 ditambah 13, 18, 4. Kok 4 sih? Enggak lah. 5. Gitu. Kalau median itu harus diurutkan dulu ya. Ini kan sudah urutnya 3, 4, 5, 6. Terus kita cari tengah-tengahnya. Ini kalau tadi totalnya berapa nih? 5 tambah 13 kan 18. Berarti tengah-tengahnya adalah data ke 9, antara data ke 9 dan 10, yaitu 2, 3, 5 di sini ya. Berarti nilainya nanti mediannya adalah di data antara 5 dan 5, yaitu
5 tambah 6 per 2, 5,5. Kayak gitu. Kalau jangkauan, jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 6 dikurangi 3 yaitu 3. Nah, kayak gitu aja. Oke ya, sekian dulu pembahasan atau persiapan kisi-kisi UASnya. Semoga lancar. Maaf mungkin akan ngantuk-ngantuk. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.